Oke, selamat pagi. Selamat pagi buat teman-teman semua. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Regional Manager Palembang, Kak Alda Risma Maharani. Yang terhormat juga buat pembicara kita, Kak Ilyas Arafia. Dan peserta internal upgrading yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada pagi hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada hari ini, artinya bahwa kita mengikuti internal upgrading kali ini, berarti kita selangkah lebih maju daripada teman-teman yang tidak ikut internal upgrading pagi hari ini. Semoga dengan dilaksanakannya kegiatan ini, kita bisa makin paham juga dalam mengatur waktu, skala prioritas kita dalam aktivitasnya sehari-hari. Saya berharap dengan mengikuti internal upgrading ini secara sungguh-sungguh, teman-teman mendapatkan materi yang fresh dan juga insightful dari pembicara kita. Dan juga dari internal upgrading kita pada pagi hari ini, dapat mempererat tali silaturahmi, serta mengingatkan kita kembali tentang bagaimana meningkatkan soft skill pada diri kita masing-masing. Saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Akhir kata, saya mewakili panitia juga memohon maaf jika dalam berjalannya acara ini nanti ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semangat buat teman-teman semua, selamat pagi. Saya kembalikan ke moderator. Pagi, waduh. Jadi tadi Ketukul udah nyapa teman-teman nih. Terima kasih banyak ya Ketua Pelaksana kepada Luis yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya ada kata sambutan sekaligus pembukaan acara internal upgrading dari Regional Manager, yaitu kepada Alda Risma Maharani. Kepada Alda, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Put atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul di ruang Zoom yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Kak Ilyas Arafia selaku pembicara kita pada hari ini, yang saya hormati dan saya banggakan seluruh pengurus M-Connect Regional Palembang, dan yang mungkin hadir di sini dan ikut hadir di sini Kak Hani. Terima kasih Kak Hani. Dan sebelumnya saya selaku Regional Manager mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk panitia yang terlibat dan telah berusaha semaksimal mungkin untuk terjalannya acara internal upgrading ini. Dengan adanya kegiatan ini, kita sebagai generasi milenial dan khususnya sebagai pengurus M-Connect Palembang, kita akan tahu lebih dalam mengenai bagaimana M-Connect Palembang dan juga lebih memahami apa peran kita di dalam M-Connect ini. Dengan kita mengetahui hal tersebut, maka pasti akan meningkatkan semangat dalam diri kita untuk berorganisasi. Dan ini juga bukan hanya di M-Connect saja, mungkin nanti untuk kedepannya gitu ya, yang mungkin baru memulai untuk berorganisasi. Harapan saya semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, dan untuk seluruh anggota M-Connect Palembang yang hadir di sini, saya berharap bisa fokus mendengarkan materi yang disampaikan. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, belum saya buka. Oke, dengan melafazkan basmalah, kita buka acara internal upgrading ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin itu saja sambutan sekaligus pembuka dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Terima kasih kepada Alda ya yang telah menyampaikan kata sambutannya, sekaligus telah membuka acara pada pagi hari ini, yaitu Internal Upgrading I'm Connect Palembang. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi nih teman-teman. Teman-teman di sini pasti sudah penasaran banget nggak sih sama pembicara kita? Siapa sih pembicara kita? Kalau dilihat dari pamflet kan ada namanya ya, Kak Ilyas gitu. Oke, mungkin aku sebutin dulu ya. Pembicara kita ini teman-teman, kalau untuk info kita semua ya, sebagai Regional Koordinator Indonesia Millennial Connect. Tidak hanya itu, pembicara kita juga freelancer of recruitment at MSBU dan juga freelancer of web developer dan juga teacher at Aprilia Learning Center. Wah, banyak banget. Keren banget. Yang pasti pembicara kita ini bukan hanya pembicara yang biasa-biasa aja. Jadi, tanpa perlu berlama-lama, mari kita sambut kepada Muhammad Kak Ilyas Aradia selaku Regional Koordinator Indonesia Millennial Connect. Kepada Kak Ilyas, dipersilahkan. Mana nih Kak Ilyas? Mungkin bisa di spotlight pada panitia. Aduh, saya nggak biasa di spotlight. Biasanya Waduh, di panggung. gimana ya? Teman-teman mungkin mau lihat mukanya Kak Ilyas ini. Nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Aku udah santai. Itu namanya kamu Gimana Kak Ilyas kabarnya? ini ya. Sehat? Aku sehat kok. Alhamdulillah. Sehat. Udah makan Kak? Belum. Iya, katanya Udah, Heta mau kasih pempek. Oh, udah. Udah. Heta lagi. Aduh, teman-teman di sini nih kayak semalam tuh penasaran, waduh siapa ya Kak Iqbal? Oh, ternyata kita ada regional koordinator. Oh, ada ya. Waduh, udah di spotlight. Waduh. Apa-apa. Oke. Gimana? Udah nggak sabar Kak Ilyas untuk menyampaikan materinya. Kalau dilihat dari PPT ya, bahasa Inggris semua. Jadi apa gitu nih? Regional Koordinator English Millennial Connect. Waduh. Kamu nanti saya jelasin deh kenapa kita pakai bahasa Inggris. Malah Oke. kita pakai bahasa Taiwan. Pakai bahasa Cina. Taiwan. Waduh. Kita jadi pinter banyak bahasa. Oke, tanpa perlu berlama-lama. Kak Ilyas mungkin bisa langsung di ini ya, memaparkan materinya. Nah, saya share screen dulu ya. Perhatian banget, Nyayu. Keren. Aku nggak minta kamu share screen. Keren. Ya Kak, kan emang hidup untuk berdedikasi ke I'm Connect Kak. Dasar. Jadi gimana? Saya dipersilakan ya ini ya? Oke, kepada Kak Ilyas mungkin dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, makasih makasih Nyayu atau Put ya. Yang sebenarnya dari dulu tuh saya sebenarnya pengen nanya, kenapa dipanggilnya Put gitu. Soalnya waktu itu kan saya tuh lagi ngurus database regional ya. Aduh, saya tuh nggak punya database Palembang. Ya udah saya lihatnya di IG kan, nama kalian masing-masing. Terus kan nama kalian tuh kalau di IG yang di paling bawahnya itu kan ada orang-orangnya kan, namanya panggilan. Nah terus ada namanya Put gitu. Ini namanya Put atau memang nama aslinya bukan ini gitu. Nah, makanya kayak pengen tahu ini kenapa Put gitu. Lihat IG doang tapi nggak follow. Ya udah nanti di follow deh satu-satu. Terus lagi. Oke ya. Nggak apa-apa kalau sesi yang sekarang mah aku mah santai-santai aja. Anggap aja aku salah satu pengurus kalian atau anggap aja aku salah satu member kalian yang ikut ngobrol di sini. Dan aku tadi ngelihat juga di partisipan ya, ada member juga alhamdulillah yang datang. Dan ini tuh internal tuh memang benar-benar internal banget. Jadi aku harapannya santai-santai aja sih. Jadi kalau mau ngericuh juga boleh di sesi saya mah santai karena anggap aja aku bagian dari pengurus kalian sendiri dan aku sangat mengapresiasi kalian bisa ngadain kegiatan kayak gini. Jadi harapannya mungkin ini mah pertama kali kita ngobrol secara besar gitu ya. Soalnya kan saya belum pernah benar-benar ngobrol di Palembang benar-benar di forum gede kayak gini ya. Paling iya pernah tapi di RTT kan ya. Tapi RTT itu kalau nggak salah banyaknya sama Yusril. Jadi saya nggak terlalu banyak ngobrol ya. Nah, jadi harapannya saya kenalan juga sama kalian semuanya yang ada di sini. Saya juga divisinya baru ya di IMConnect, regional koordinator. Jadi harapannya moga-moga kalau misalnya kalian ada kenapa-napa, nanti bisa nanya ke saya.
kalau misalnya nanti kalian ada pertanyaan tentang proker kalian yang memang lagi mau dijalanin atau apapun, butuh asistensi dan yang lain-lainnya, kami dari regional koordinator insya Allah bakal ngebantu kalian, asalkan dari kaliannya juga nanya gitu, kayak gitu. Terus ini sih, nanti tuh saya kerennya adalah kalian masih semangat untuk mengadakan proker-proker di terakhir kegiatan, meskipun kalian tuh udah mau selesai kepengurusannya. Ini saya mention. Jadi jangan nangis karena kepengurusannya udah mau selesai. Kalau misalnya mau 2 periode juga bisa, tapi bebas lah gimana kalian gitu ya. Aku mah seneng-seneng aja ngelihat kalian bahagia di sini. Oke ya. Jadi gini, buat nanti kalau misalnya satu lagi, nanti kalau misalnya kalian nanti LPJ, kan bentar lagi ya. Kalau dari saya mah membolehkan kalian LPJ nanti Desember. Yes. Jadi kalian bisa demisioner dengan baik. Harapannya nanti member juga ikut ngeliatin demisioner kalian, dan sebelumnya harapannya nanti ada praknya LPJ akhir tahun, jadi nanti bakal dibikin ada audit. Jadi siap-siap aja, saya nanti ngaudit kalian satu-satu. Jadi siap-siap aja, tapi auditnya cuma internal doang, jadi cuma pengurus doang yang diaudit. Satu divisi biar nanti LPJ kalian lebih cepat dan kalian dapat pembelajaran EVA-nya. Di situ ya. Kenapa jadi banyak ngobrolin regional koordinator ya, saya jadi pembicara sekarang. Oke. Jadi gini, ada member juga ya. Sekarang kita tuh mau ngebahas tentang know your worth and role in your organization. Kenapa saya bahasa Inggris? Soalnya judulnya dari kaliannya bahasa Inggris. Jadi saya kira ini kita mau kelas internasional, mungkin ada orang India, orang Cina gitu ya, atau orang apa. Jadi saya ya udahlah pakai bahasa Inggris aja gitu. Dan ternyata tadi di komen malah, aduh saya jadi bingung juga nih, memakai bahasa Inggris memakai bahasa Indonesia gitu. Terus kalau memang di RC ini kita biasanya kalau rapat kadang-kadang pakai bahasa Inggris juga. Ini beneran pakai bahasa Inggris. Jadi karena kenapa ada satu teman kita dari IMC juga yang dulunya pengurus, itu dia sekarang S2-nya di Taiwan. Jadi makanya dia persiapan bahasa Inggris tuh buat belajar di sana. Dan memang dia juga lagi belajar bahasa-bahasa di Taiwan juga. Doakan. Dan dia baru berangkat hari ini, hari kemarin tadi malam sebenarnya baru nyampe di Taiwan. Jadi doakan semoga dia mendapatkan yang terbaik di Taiwan. Soalnya Taiwan lagi agak bermasalah juga sebenarnya, lagi konflik banyak di luar negerinya, besar banget konfliknya. Dan daerah potensial juga secara geopolitik ya. Pasti ini pembicaranya kemana-mana. Nah sekarang gini, kalau misalnya kita lihat dari judul, sebenarnya yang pasti dibahas itu adalah kamu tuh bernilai nggak sih? Aduh ini sedih banget kata-katanya. Dan kamu tuh punya peran apa sih di dalam suatu tempat atau dalam suatu organisasi? Ini contohnya buat kalian pengurus ya. Karena membernya audiensnya sini banyaknya pengurus sama member, jadi saya coba pakai kata-kata yang lebih friendly buat kalian ya. Pernah nggak sih kalian kepikiran kayak apakah kerjaku di kepengurusan itu membuahkan hasil, apakah bernilai nggak sih? Dan apakah kalian pernah mikir nggak kayak gini? Aku tuh sebenarnya di tengah-tengah kepengurusan kayak gini punya fungsi apa sih? Ya, kayak apakah kalian pernah ngerasain misalnya kayak, aduh aku tuh udah ngerjain proker capek-capek banyak-banyak, tapi aku tuh ngerasa kayak yang datang sedikit. Terus kayak aku misalnya kayak ngerasa udah nyobain banyak kegiatan, ikut kegiatan IMC, tapi aku merasa kok masih belum dapat apa yang didapatkan gitu ya. Atau misalnya member-member mungkin biasanya suka mikirin, aku tuh sebenarnya di IMC ngapain sih? Nah, kadang-kadang suka ada pertanyaan kayak gitu kan. Nah, biasanya pertanyaan kayak gitu tuh pasti pertanyaannya akan jatuhnya ke sebenarnya IMC itu ngapain. Tapi sebenarnya sebelum jatuh ke pertanyaan IMC itu ngapain, kita tuh harus tahu dulu kepada diri kita sendiri sebenarnya kalau kita tuh orangnya seperti apa. Nah, yang mau saya bahas sekarang tuh adalah yang itu. Kalau kita tuh sebenarnya orangnya harusnya seperti apa? Kenapa? Karena setiap orang tuh unik, punya keunikannya masing-masing. Misalnya Alda cenderung serius misalnya, tapi tegas. Nah, Alda tuh punya role-nya di situ karena sifatnya seperti itu. Jadi kepemimpinannya pun akan seperti itu. Maka caranya dia memposisikan diri dalam organisasi pun akan seperti itu gitu. Seperti Alda yang biasanya Alda gitu.
Atau misalnya Hepta, kalau Hepta kan kadang-kadang suka bercanda ya, suka guyon, suka aneh-aneh misalnya. Head kalian itu, HR kalian itu suka aneh-aneh aja gitu kadang-kadang. Nah itu Hepta kan punya pembawaan yang lebih menyenangkan ya, maksudnya dalam artian Hepta juga kan punya dulu jurusannya dari jurusan yang berkaitan dengan kesehatan dan keperawatan seperti itu ya. Nah makanya mungkin kalau misalnya dalam menanggapi orang mungkin Hepta tuh lebih hangat dan mungkin lebih mengutamakan kepada empatinya gitu. Oh elektro ya, maaf. Kenapa jadi keperawatan? Siapa yang keperawatan? Oke, Mas ini elektro. Oh berarti mungkin kamu bikin mesin sama orangnya ya? Enggak juga sih. Intinya kalau misalnya setiap orang itu punya yang namanya keunikan masing-masing. Di situ sebenarnya. Nah, mungkin bisa tolong next slide dulu, Put. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, everyone itu harusnya nggak ada apostrofnya. Jadi everyone have their self-worth and role in life. Jadi intinya kalian tuh sebenarnya bernilai. Intinya kayak gitu, dan kalian tuh punya role-nya masing-masing, karena saya bilang setiap orang tuh unik. Nah, kenapa unik? Soalnya gini, kalian pernah ngerasa nggak Connect ini tuh kayak kalian tuh ketemu orang baru yang dia tuh nggak cuma satu angkatan, yang dia tuh nggak cuma satu jurusan doang, yang dia itu kebudayaan tempat dia berkembang juga beda gitu. Terus pas kalian mencoba untuk oke, ini Connect Palembang mau gimana, karena awal-awalnya mungkin belum ada budaya baru dan kalian tuh pengurus yang baru ya. Jadinya kan kalian harus membuat suatu budaya baru di Palembang, dan kalian tuh berusaha untuk mengkoneksikan semua budaya yang ada gitu. Contohnya gini, anak Markom kan sebenarnya anak Markom banyaknya mungkin anak PR, komunikasi, dan yang lain-lain. Atau mungkin kalau yang di Palembang nggak seperti itu ya. Nah, itu kan jadi gini, anak-anak public relation itu punya cara berpikir sendiri, anak-anak Ilkom punya cara berpikir sendiri. Anak teknik ada cara berpikirnya sendiri. Anak manajemen juga ada cara berpikirnya sendiri. Anak kedokteran pun ada cara berpikirnya sendiri, cara untuk melakukannya sendiri. Nah, makanya di sini tuh saya bilang semua orang tuh punya role yang pasti unik, karena memang lingkungan mereka tumbuhnya juga pasti unik semua gitu. Nah, di sini dah IMC ini itu tempat di mana kalian tuh memadukan dan mengkolaborasikan si budaya-budaya tersebut. Nah, coba di next dulu tuh. Bentar kok ini presentasinya. Tapi insya Allah saya coba gimana caranya kalian tuh memahami ini. Nah, tapi gini, kadang-kadang misalnya ya, saya anak teknik, saya juga anak teknik di teknik fisika di ITB. ITB itu terkenal dengan lingkungan yang lingkungannya tuh logis banget, kritis banget, sistematis banget. Dan apa yang namanya? Mungkin karena anak teknik, jadi semua berpikirnya tuh kayak kalau ada apa-apa tuh dikritisi dikit-dikit, dibikin sistemnya. Tapi kemampuan lapangan kita biasanya agak kurang dalam arti kemampuan sosialisasinya. Kadang-kadang ada yang seperti itu, kadang-kadang ada yang jago gitu. Nah, di sini kita dengan kekurangan kita seperti itu, kadang-kadang kita tuh nggak bisa ngelakuin semua hal gitu. Misalnya saya jadi ini ya, jadi RM di tahun kemarin di Bandung. Saya memang punya pengalaman di event, saya memang punya pengalaman di kebencanaan, saya memang punya pengalaman banyak di dunia pengajaran, dunia HR, atau mungkin di dunia-dunia yang lain gitu. Tapi saya tuh punya kekurangan, misalnya saya di dunia marketing itu saya nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Cukulah saya di bagian itu gitu. Jadinya ya dengan saya datang, kalau misalnya saya dikasih ada suatu ruang lingkup marketing, ya saya kayaknya nggak akan bisa punya role di situ gitu. Mungkin ada, tapi kita nggak akan bisa maksimal gitu. Nah, jadi intinya tuh adalah saya tuh nggak punya value yang lebih di bagian marketing, tapi saya punya value yang lebih di bagian yang lain gitu. Nah, kayak gitu. Nah, di sini kan ada kata-katanya, but every time we come to a community, you can expect things to go as you think. Jadi misalnya kalian ngerasa, oh saya bisa kok masuk ke ruang lingkup marketing, saya pengen belajar, tapi kalau misalnya memang default kalian tidak seperti itu dan kalian punya hal yang lebih diunggulkan di bidang lain atau ruang lingkup lain, ya lebih baik kalian ke ruang lingkup yang kalian unggulkan kayak gitu. Coba di next dulu, Put. Nah, jadi intinya adalah kan tadi saya udah bilang nih, kadang-kadang orang-orang tuh
nilainya berbeda-beda gitu ya. Udah itu roles-nya juga berbeda-beda. Nah, caranya gimana kita tuh bisa tahu bahwa oh kita tuh ternyata valuable-nya tuh di wilayah ini, dan kita tuh ternyata oh roles kita di suatu organisasi, di suatu tim atau di suatu komunitas tuh kayak gini. Nah, itu. Nah, mungkin bisa di next dulu ya sama aku. Jadi gini teman-teman, dalam dunia perauditan, audit internal, ini saya juga belajar tentang ini ya, audit internal. Yang sebenarnya kalian tuh penting banget untuk memikirkan yang namanya itu manajemen risiko, monitoring, terus yang berkaitan sama evaluasi, informasi dan komunikasi itu penting banget. Benar itu, dan biasanya itu tuh jadi evalan utamanya kalau misalnya kalian LPG atau misalnya kalian evalan ada kegiatan kepanitiaan atau yang lain-lain. Tapi sebenarnya sebelum ada hal itu, ada satu hal yang paling penting yang memang ada tahapannya. Nah, tahapan yang paling penting yang pertama itu adalah lingkungan dan kebudayaan. Jadi intinya gini, kalau misalnya kita ngelihat ke diri sendiri, kita tuh sebenarnya tumbuhnya di lingkungan seperti apa. Kalau kita tuh sebenarnya punya budayanya, budaya yang seperti apa. Misalnya kayak gini, Hepta, misalnya tadi kan elektro, tumbuh di lingkungan anak-anak elektro. Lingkungan anak-anak elektro sama lingkungan anak-anak keperawatan udah pasti beda gitu. Dalam artian cara ngomongnya mereka beda, cara berpikir mereka beda, dan cara mereka untuk melakukan approachment kalau misalnya ada masalah sosial gitu ya, ada masalah human, itu tuh akan beda banget. Nah, budayanya pun akan sangat berbeda. Misalnya gini, oke, dengan cara berpikir elektro begini, berarti budaya pendekatannya gini. Tapi kalau misalnya kalian nanya ke anak psikologi, oh nggak bisa pendekatannya kayak gitu. Kita tuh harus bisa ngelihat lebih jauh. Ada pendekatan secara behavioristik, ada pendekatan secara apa namanya kemanusiaan, dan ada pendekatan-pendekatan yang lain. Jadi intinya adalah setiap ilmu yang kita akan miliki itu akan menimbulkan budaya yang berbeda. Nah, di situ intinya adalah kita harus paham dulu kita tuh tumbuh di lingkungan yang seperti apa, dan kita tuh punya kebudayaan seperti apa. Karena biasanya kalau kita nikah ya misalnya, ini dengar-dengar dari temen ya, karena saya belum nikah. Salah satu hal yang paling berat di ajang pernikahan itu adalah yang paling pertama gitu ya, adalah menyatukan kebudayaan antara dua orang yang berbeda dan antara dua keluarga yang berbeda. Contoh kayak gini, ini paling simpel ya. Misalnya laki-lakinya biasanya dia nyuci piring di rumah. Terus perempuannya misalnya gini, budaya keluarganya itu tidak memperbolehkan laki-laki untuk cuci piring, harus perempuan. Tiba-tiba misalnya pas lagi udah nikah, misalnya berapa hari udah nikah, tiba-tiba laki-lakinya nyuci piring gitu, perempuannya kaget, bukan kepalang misalnya kayak ini tiba-tiba laki-laki nyuci piring gitu. Nah tiba-tiba misalnya udah aku aja yang cuci piring gitu, tiba-tiba bertengkar dan yang lain-lain. Kadang-kadang permasalahan sepele itu permasalahan itu bisa berawal dari masalah yang sepele gitu, dari hal kayak gitu. Nah makanya kayak oh ini tuh budaya tuh memang benar-benar harus jadi pandangan paling pertama dulu. Kalau misalnya ada apa-apa, kita harus lihat dulu diri kita gimana, baru nanti kita bisa lihat kalau misalnya orang lain itu kayak gimana. Nah, dari situ baru kita ngelihat nggak cuma individu per individu, tapi ada juga dalam bentuk lingkungannya juga. Nah, misalnya gini, oh misalnya kita ada di lingkungan Imconnect nih. Kalau lingkungan Imconnect itu sebenarnya lingkungannya kayak gimana, terus budayanya kayak gimana. Biasanya kalau kita ngobrol di lingkungan, di dunia audit itu ada yang namanya lingkungan main, ada lingkungan evaluasi, ada lingkungan apresiasi, ada lingkungan serius organisasinya, dan ada lingkungan-lingkungan yang lainnya. Malahan lingkungan main aja bisa bercabang, misalnya gini, mana lingkungan orang-orang yang suka main ke gunung, mana lingkungan orang-orang yang suka main ke pantai, mana lingkungan orang-orang yang suka main PUBG, mana lingkungan orang-orang yang suka main Mobile Legends misalnya, mana lingkungan orang-orang yang lebih suka kegiatan offline, mana yang lebih suka kegiatan online misalnya kayak gitu. Nah, masing-masing lingkungan itu tuh
akan menentukan bahwa kamu tuh akan sebernilai apa di situ. Nah, intinya gini, saya mau ngasih tahu ke kalian, kalau lingkungan itu kuncinya ada 3. Ada pemimpinnya, ada yang namanya pengikutnya, ada yang namanya sistemnya. Nah, biasanya gini, biasanya seseorang tuh bisa dianggap pemimpin atau seorang pengikut di suatu tempat itu, kalau misalnya dia tuh kalau pemimpin ya punya 3 trait ini. Yang pertama, orang itu tuh sangat dikagumi sama tempat itu. Yang kedua, orang ini tuh sangat mengkritisi tempat itu, lingkungan itu, tapi diterima. Itu yang kedua. Dan kritisinya tuh dianggap make sense sama orangnya. Sama yang ketiga tuh orang itu menyenangkan di lingkungan itu, jadinya dia tuh diterima dan bisa nyambung ke semua orang. Itu yang biasanya tuh dianggap valuable untuk orang-orang tuh adalah tiga hal itu. Kalau misalnya kita nggak ngelihatnya secara keilmuan atau yang lain-lain ya. Tapi saya emang ngasih tahu rumusnya ke kalian. Kalau 3 hal yang tadi itu adalah 3 hal yang penting banget, karena di semua lingkungan, mau di luar negeri, mau di Indonesia, mau budayanya kayak gimana pun, kalau misalnya kalian bisa tahu bahwa oh orang ini tuh apa ya, kok lingkungan ini tuh ternyata butuh orang-orang yang seperti ini. Jadi nantinya kalian tuh bisa memposisikan diri untuk menjadi orang yang seperti itu. Nah itu kalau misalnya kalian udah bisa berpikir seperti itu tuh udah lumayan bagus sebenarnya. Nah makanya kalau misalnya kalian suka ada yang namanya ini kepemimpinannya kurang, kalian lihat dulu sebenarnya apakah memang dia tuh kurang pengalaman, kurang kepemimpinannya, atau lingkungannya tuh nggak bisa bikin kepemimpinan dia itu keluar gitu. Nah itu yang biasanya jadi masalah. Makanya penting banget kalian tuh memahami environment sama kulturnya suatu tempat atau suatu ruang lingkup tuh kenapa, biar kalian tuh paham bahwa kalian tuh kalau mau memposisikan diri itu harus gimana, kalian tuh harus punya role seperti apa biar nanti kepemimpinan kalian tuh bisa keluar dengan maksimal. Ketika kalian kepemimpinannya maksimal, maka kalian tuh akan dipandang baik. Ketika kalian dipandang baik, maka citra kalian akan baik. Ketika citra kalian baik, kalian ngomong apapun kalian akan didengarkan. Ketika kalian ngomong apapun didengarkan dan diikuti, itulah cirinya kamu sudah menjadi leader di tempat itu dan kamu sangat bernilai di tempat itu. Itu the power, itu poin intinya dari pembicaraan saya hari ini. Gitu. Nah, ini puncaknya ya gitu. Nah, sekarang mungkin bisa di next slide dulu sama Put. Nah, ini yang slide terakhir ya sebenarnya. Nah, ini kalau jadi kan tadi saya ngejelasinnya tuh secara nilai. Jadi kayak kalau misalnya pembelajaran orang dewasa, biasanya orang dewasa tuh ngelihat dari pengalaman, baru nanti mereka tuh bisa ngambil nilai, coba dipikirin sama kehidupannya itu gimana, terus dia ambil, oh kesimpulannya harus gini, terus apa yang harus dia laksanakan dalam hidupnya. Nah, sekarang tuh udah masuk ke poin, kita loncat dulu, apa yang bisa kita laksanakan dalam hidup secara lapangannya. Nah, ini yang secara teori, ini teori banget ya. Ada yang namanya itu 9 Belbin Team Roles. Ini kalian bisa searching, tapi ini teorinya psikologi banget, tapi gampang banget diimplementasiinnya. Nah, jadi gini, kata Belbin ini, jadi ada orang yang apa yang namanya? Kalau roles itu ada dibagi 3 yang secara garis besarnya. Ini ada yang ininya ya, ada row besarnya, ada row kecilnya ya. Nah, ini kan ada action, ini semoga kelihatan ya. Ada action oriented roles-nya, ada people oriented roles-nya, ada cerebral roles-nya. Kita mulainya dari yang paling bawah dulu, yang paling gampang, cerebral roles-nya. Jadi gini, cerebral roles itu adalah roles yang dikasih kepada seseorang. Roles itu peran ya, peran yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut itu perannya lebih banyak mikir. Nah, pasti di tempat kalian ada kan yang orang-orang itu, lapangannya kurang bagus, tapi dia tuh mikirnya jago gitu. Ada kadang-kadang yang kayak gitu, mau kalian di himpunan, mau kalian di sini, mau kalian di kerja, ini penting. Nah, kalian tuh harus paham kayak, oh ternyata ini ada 3 macam yang mikir tuh. Ada orang yang tipenya tuh perencana,
oh dia tuh jago banget ngerencanainnya, wah keren banget, detail, resikonya tuh bisa bisa diselesain dengan cara ini bagus banget. Ada juga tipe orang yang dia tuh jago dalam ngemonitoring dan ngeevaluasi. Jadi misalnya gini, biasanya kalau pengurus tuh kan ada pengawas. Nah, pengawas tuh memang biasanya orang yang udah jago ngemonitoring sama evaluasi gitu. Nah, makanya dia tuh punya roles-nya pengawas tuh gara-gara ya dia tuh bisa melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Dan ada juga cerebral roles-nya itu yang spesialis. Nah, jadi spesialisnya itu jadi kayak gini. Misalnya saya spesialis dalam bidang event. Nah, saya berarti nanti berpikirnya, oke, oh berarti event tuh kayak gini, itu kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini. Pinternya mikirnya di event, ada yang kayak gitu kan. Kadang-kadang ada yang kayak, oh orang ini mah pinternya dimikirin tentang ilmu-ilmu elektro, mikirinnya jago. Nah itu spesialis biasanya dalam berpikirnya. Ini pembagiannya. Yang kedua, ada people oriented roles. Jadi intinya adalah peran-peran yang dia tuh lebih jago dalam sosialisasinya, itu secara simpelnya ya. Ada yang namanya tuh koordinator. Koordinator tuh ya sudah, berarti dia tuh mengkoordinir semua orang yang ada di timnya untuk mengerjakan suatu kegiatan. Nah, tapi beda banget sama eksekutor ya kalau ini. Kalau misalnya tim worker, nah biasanya gini, dia tuh akan menyatukan pikiran-pikiran dari berbagai orang, terus dia tuh akan mencoba untuk, oke, kita tuh bakal gini, nanti kita harus lakukan kegiatannya kayak gini. Jadi dia tuh bisa bukan cuma mengkoordinir doang, tapi dia tuh bisa memberikan suatu solusi untuk suatu permasalahan dan dia tuh bekerja bareng-bareng sama teman-temannya. Nah, di sini ada juga resource investigator. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya resource investigator itu lebih kepada dia tuh bisa melihat bahwa orang-orang ini tuh performanya lagi bagus atau enggak. Terus kayak, oh kita tuh lagi butuh orang seperti ini atau enggak. Biasanya kalau misalnya saya contohin sama Imconnect nih, HR itu butuh banget jiwa roles yang tentang resource investigatornya. Kenapa? Soalnya kan kalau HRR harus bisa memahami bahwa kebutuhan dari suatu tim gimana. Terus kalau HRD misalnya harus bisa memahami bahwa orang-orang itu harus punya pelatihan seperti apa. Itu ini banget pikiran ini resource investigator banget. Biasanya kalau manajer itu manajer pasti koordinator dan tim worker ya. Nah, biasanya juga RM pun pasti koordinator gitu. Nah, kalau RM mau jadi tim worker pun nggak apa-apa gitu sebenarnya. Cuma memang RM tuh diharapkan menjadi koordinator sebenarnya. Terus ada lagi yang satu lagi yang action oriented roles. Nah, di sini tuh jadi gini teman-teman. Kita awalnya dari complete finisher dulu ya. Jadi biasanya gini, kalau misalnya kita ngerjain sesuatu, kadang-kadang tuh ada orang-orang yang nggak nyelesain kerjanya sampai beres. Atau kerjanya dilakuin tapi nggak rapi atau kurang bagus. Nah, orang-orang yang bisa ngerjainnya rapi dan sampai beres, itu sangat diperluin dalam suatu tim. Bahkan di dalam suatu pengabdian atau suatu tempat apapun ya, itu penting banget. Bahkan kalau misalnya kita kerjasama, biasanya kan ada delegator ya misalnya. Delegator itu pasti yang dipilihnya itu adalah kebanyakan orang-orang yang bisa melakukan finishing yang bagus. Dalam artian finishing yang bagus tuh kayak gini, bisa menjalin kerjasama dengan negara lain. Nah itu yang paling dipilih tuh. Itu yang namanya complete finisher. Penting banget kalau misalnya kalian punya orang seperti itu di suatu kelompok. Contohnya misalnya gini, kalian tuh mau bilang ke dosen, Pak, kita pengen titik pengabdiannya diganti, misalnya lagi pengabdian. Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak ada yang bisa jago ngomong, nggak ada orang yang bisa yang tahu bahwa dosennya gimana dan gimana caranya memang bisa nyelesain permasalahannya sama dosen, nah kalian tuh akan susah mengganti titik pengabdian. Nah, kalian tuh butuh orang yang bisa jadi finisher ini buat ngomong sama si dosennya. Itu bisa kayak gitu. Terus ini juga ada implementer dan ada sharper yang insya Allah kalau ini cukup simple ya. Kalau implementer tuh orang yang kerjanya. Nah, ini kalian juga pasti kebayang ya. Dan sharper itu sebenarnya gini, biasanya sharper ini tuh
bisa dibilang buzzer lah. Nah, tapi buzzernya tuh, kalau buzzer kan kadang-kadang nggak berfaedah ya. Nah, kalau sharper tuh biasanya gini, mereka tuh orang-orang yang selalu mengkritisi, oh jadi itu harus gini, itu harus gini, itu harus gini. Nah, itu namanya sharper. Nah, shaper, sorry bukan sharper ya. Ngebentuk sesuatu tuh agar sesuai seperti itu gitu. Kalau implementer berarti yang kerjanya. Nah, sekarang gini, dari Nine Bell Bin Team Roles ini, setiap orang tuh nggak harus perannya cuma satu. Misalnya action oriented roles-nya cuma satu nggak apa-apa. Mau dua, mau tiga pun nggak apa-apa. People oriented roles-nya juga mau satu, mau dua nggak apa-apa. Mau cerebral roles-nya mau cuma satu juga nggak apa-apa. Tapi seorang pemimpin itu adalah orang yang bisa menempatkan diri di suatu keadaan itu dia tuh harus punya role seperti apa. Itu hebatnya pemimpin tuh dia tuh bisa menempatkan diri, menempatkan roles-nya di setiap keadaan, di setiap tempat, dan di setiap lingkungan. Nah, makanya kenapa tadi saya jelasinnya lingkungan, dan kenapa tadi saya tiba-tiba jelasin kepemimpinan, dan kenapa saya sekarang jelasin ke sini, soalnya semuanya tuh nyambung. Jadi harapannya adalah kalian sebagai pemimpin, kalian tuh tahu value kalian tuh seperti apa, dan kalian tuh tahu lingkungan orang lain tuh seperti apa, agar kalian tuh tahu bahwa, oh saya berarti harus ngikutin di roles ini. Kenapa? Karena lingkungan saya sedang butuh role seperti itu. Contoh, misalnya kepengurusan IMC lagi susah, lagi bingung mau ngapain. Ternyata di sini nggak ada orang yang bisa ngelakuin monitoring dan evaluasi. Nah, efeknya apa kalau nggak ada yang ngelakuin hal itu? Kalian tuh tidak bisa upgrade kegiatannya. Dalam artian upgrade tuh kualitasnya nggak bisa upgrade. Nah, di sini itu perlu banget ada orang yang ngambil peran untuk menjadi monitor dan evaluator sebenarnya. Nah, di sini kalau saya memang di regional punya peran itu sebagai orang yang monitoring dan evaluator regionalnya. Nah, tapi dari pendekatan di luar pengurus, bukan di dalam pengurus. Karena biasanya yang punya monitoring dan evaluasi ini biasanya di RM-nya atau di HR-nya. Jadi dia tuh ngelihatnya dari internal, kalau saya ngelihatnya dari eksternal. Karena itu butuh pandangan dari berbagai macam pihak. Kayak gitu, itu contohnya yang secara simpel. Nah, atau contohnya yang lebih simpel lagi, kalian lagi bikin kegiatan, yang saya lihat tuh lagi bikin kegiatan ini ya, yang galang donasi sama kalau nggak salah besok itu yang ada proker ekonomi ya. Nah, itu kan kalau misalnya proker ekonomi, misalnya galang donasi ya, yang buat anak-anak apa ya, saya yang posternya tuh warna apa ya, bukan pink, bukan apa, lupa saya, intinya posternya Milenial warnanya Mengabdi, Kak. apanya, Milenial Mengabdi. bukan, namanya Milenial Mengabdi yang kalian ya, yang yang galang dana itu, yang Palembang, Iya, yang Kak, itu open donasi. Open donasi itu, Kak, untuk milenial mengabdi. Oke. Nah, ini contohnya itu ya, proker kalian itu. Kan kalau misalnya kalau prokernya itu apa ya, dilakuin benar-benar full sama kalian, kalian tuh seenggaknya ada orang yang bisa ngeliatin ini keberjalanan prokernya gimana, tapi dari luar kalian gitu. Nah, dari luar divisinya. Biasanya yang ngelakuin kegiatan hal itu adalah RM-nya. Kalau saya dulu di Bandung kayak gitu. Ya udah, tim anak-anak sosial misalnya ngebikin suatu kegiatan CCC dulu namanya, Save for Creativity and Cancer, dulu ada kegiatannya itu langsung offline ya, ke anak-anak yang memiliki penyakit kanker dan yang lain-lainnya seperti itu. Saya emang kerjanya cuma monitoring sama evaluasi doang, ngeliat, oh iya gini bagus, iya bagus, udah sesuai timeline-nya belum, uang aman nggak, humas aman nggak gitu, cuma nanya-nanya gitu doang. Nah, tapi di bagian tim sosialnya ya mereka kerjanya sudah bagus, jadinya mereka tuh bisa melakukan kegiatannya dengan bagus juga. Di situ saya berlakunya sebagai pemonitor dan evaluator dari luar timnya. Dan di dalam tim mereka juga kan ada tim leadernya. Nah, tim leadernya itu adalah orang yang mau monitoring sama evaluator juga sebenarnya. Tapi butuh dua pandangan. Kenapa? Soalnya kadang-kadang pandangan yang berbeda tuh diharapkan bisa memberikan hal yang konstruktif gitu. Kayak gitu. Nah, mungkin kayak gitu
the 9 Belbim Team Roles ya. Mungkin bisa lanjut dulu put ke slide yang terakhir ya kalau nggak salah. Nah, jadi gini, intinya adalah saya ada kata-kata terakhir buat kalian. Intinya jangan pernah merasa bahwa kalian tuh nggak bernilai. Karena gini, mungkin masalahnya itu bukan masalah kalian nggak bernilai, tapi kalian tuh masih developing, masih berkembang. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa di suatu tempat itu kalian tuh dijauhin orang-orang, nah mungkin itu karena mereka tuh belum benar-benar tahu nilai kamu tuh seperti apa. Itu sebenarnya. Sometimes it's not that you are not worthy enough, maybe you are still developing, or maybe you are not valued enough in your community. Intinya kayak gitu. Ketika kalian ngerasa dicuekin sama orang, husnuzon aja dulu. Mungkin orang itu belum paham bahwa kalian tuh punya nilai yang seperti itu. Dan kalau misalnya kalian ngerasa nggak pede, kalian tuh, aduh aku ngerasa nggak bernilai, ubah mindsetnya. Kalian tuh masih berkembang, jadi kalian tuh pasti di masa depan akan jauh lebih bernilai dari sekarang. Dan itu harapannya saya ke kalian semua yang ada di Palembang. Moga-moga kalian bisa dapat pembelajarannya dari MC. Gitu. Mungkin dikembaliin ke Put ya, silakan. Oke, terima kasih banyak Kak Ilyas atas materinya keren banget. Jadi penting banget pesan yang terakhir tadi untuk kita selaku pemuda ya. Kita kan masih muda-muda nih. Jadi jangan langsung insecure teman-teman, karena penyakit zaman sekarang nih dikit-dikit insecure ya nggak sih? Kayak dari aku pribadi pun dikit-dikit insecure karena ngerasa ya udah mati di suatu organisasi gitu. Orang lain maju lah, kita gini-gini aja gitu kan. Tadi ngerasa diri kita tuh kayak down banget, padahal kita juga masih berkembang. Dan kalau dilihat dari materi tadi sih, jadi kita tuh harus tahu dan harus bisa menempatkan diri kita sesuai dengan value yang kita punya, dengan lingkungan yang di sekitar, agar kita juga dan juga di dalam organisasi juga pasti dibutuhkan orang-orang yang berbeda-beda gitu loh. Jadi jangan ngerasa kok aku beda sendiri, karena tiap orang kan yang nggak mungkin misal seluruh organisasi jiwanya koordinator semua teman-teman, yang pasti kita butuh jiwa-jiwa yang planning dan lain gitu. Dan juga kita harus cari tahu juga kan di mana value tentang diri kita, karena semakin kita tahu tentang value diri kita juga bisa maksimal dan bisa berbaur di lingkungan sekitar ya, agar mungkin saran-saran, misal ada saran di lingkungan tersebut, saran kita diterima, karena tadi kan orang lebih suka menerima saran orang yang asik gitu kan, seperti Hepta misal. Ya mungkin itulah kesimpulan sedikit ya dari materi yang Kak Ilyas sampaikan gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau tanya dipersilahkan, karena Kak Ilyas ini kan orangnya sibuk banget teman-teman. Waduh, orangnya ya sibuk lah pokoknya. Jadi kalau misal mau tanya-tanya mengenai materi tadi atau mau tanya tentang I'm Connect nih, karena Kak Ilyas kan regional koordinator. Waduh. Jadi kalau misal mau nanya-nanya tentang I'm Connect, sebenarnya dipersilahkan. Aku mah waktunya 24/7 untuk anak-anak. Waduh, 24/7. Kayak lagu. 29/7 lah. 29/7. 30-nya kemana? 30-nya tanggung Kak, 30/7 lah. Aduh, jangan 30 lah, 28. Ini lagi di pasar, Bu. Ya, lagi di pasar. Mau beli apa, Pak? Beli baju untuk anaknya. Mau beli ini, Bu. Mau beli sayur, Bu. Iya, silahkan. Nah, jadi Kak Ilyas juga masih tahap ini ya, teman-teman, masih tahap belajar, karena menyatukan dua keluarga dengan suku yang berbeda-beda cukup sulit ya. Jadi Kak Ilyas masih belajar nih, teman-teman. Jadi kalau misal mau tanya tentang nikah atau Hepta katanya mau siap-siap nikah, boleh sama-sama bareng belajar sama Kak Ilyas atau Alda. Oh iya Kak Alda, jadi memang regional manager kami tuh sudah sangat mempersiapkan, jadi Alda mungkin bisa tanya-tanya belajar bareng sama Kak Ilyas. Wah, boleh lah, nanti aku kasih kelas lah. Tapi kalau misalnya aku yang ngasih kelas, kalian jangan menyesal. Nanti aku sudah jiwa-jiwa menikah semua Kak, karena
pengurus yang tahun ini tuh udah pada lulus, Hepta udah lulus. Jadi persiapan untuk nikah tadi kayaknya satu bahasan dan satu frekuensi. Serius. Kayaknya. Oke. Aku mah nitip entar Put, aku mah nitip ini sih, jangan apa ya, kalau misalnya ada yang mau nanya sekarang boleh, kalau ada yang mau nanya nanti boleh. Nah mungkin kalau ada member yang mau nanya sekarang boleh gitu. Intinya aku mah lebih pengen menjalin silaturahmi lebih lanjut sama kalian gitu. Kalau misalnya kalian ada apa-apa tanya aja, nggak cuma di sini doang. Iya, tanya aja. Kalau ada yang mau diskusi silakan, karena tadi Kak Ilyas juga bilang santai aja, karena ini kan bener-bener internal. Emang kamu udah ada calonnya, Hepta? Put, siapa sih yang nanya? Apa sih? Siapa? Gimana? Siapa sih? Gimana Kak Hani? Gimana? Aduh, nebak saya pagi-pagi. Bentar saya mikir dulu. Jadi siapa yang udah calon kalau Hepta? Ada kalian ditanya, ada. Oh, aku nanya ke Put. Oh, aku belum. Aku masih semester 7. Belum ada jiwa-jiwa ke sana. Hepta sama Alda yang udah belum. Jadi aku kayaknya Kak Hani duluan deh. Iya, Kak Hani duluan ya, Kak ya. Nanti kami datang online, Kak. Oh iya, aku Duluan kemana? Siapa? Duluan kemana? Ayo. Kak Hani kalau bisa nikahan undang kita ya, sekaligus tiket pesawat dan juga kamar hotelnya. Oh, siap. Anda carikan sponsor ya. Iya, Alda banyak ini channelnya, ada Bintang juga di sini. Selaku Markom. Pokoknya anak-anak Markom harus dikerahkan, oke? Oke. Bagus. Ini udah terekam loh di jam 11:11 menit. Kenapa kalau terekam, Kak? Gak apa-apa. Ya kalau terekam berarti harus dilaksanakan. Oh iya, itu udah komen tuh Rafif Bintang. Yang penting nggak ada ini ya sangkut paut sama tekno. Selagi nggak sangkut paut sama tekno aman sih, Kak. Ada kan tekno nanti yang bikin ini dokumenternya. Desainnya, oke. Aku bagian catering nggak apa-apa sih, Kak. Bagian Kenapa catering, enggak? oke siap. Jaga meja tamu. Konsumsi aja. HR bagian tekno yuk. Udah ini makin ngaco. Lanjut guys. Iya teman-teman, masa iya? Wah, udah ada 10.000 pertanyaan. Udah sabar ya teman-teman, satu persatu kita jawab. Pertanyaan yang pertama, Kak Ilyas Enggak ada. tahun berapa atau masih? Yaudah aku nanya deh. Oke, silahkan. Tadi kan ada, ya udah dihapus lagi pertanyaannya. Bodoh udah bikin. Jadi kan tadi kan di slide-nya Ilyas itu ada slide yang macam-macam orang. Bisa ditampilin lagi nggak sih? Aku lupa, coba aku buka sendiri deh. Bentar. Bentar ya guys. Ini. Itu kan di masing-masing kita ada apa yang jadi tim role gitu kan. Ada tim worker, resource investigator gitu. Terus nah, gimana sih kalau di organisasi itu mengenali kita itu yang mana gitu? Nah, ini. Terima kasih Kak Hani atas pertanyaannya. Dipersilahkan Kak Ilyas untuk menjawab. Nah, jadi gini. Sebenarnya pembahasan yang tadi mungkin agak kelewat ya. Soalnya kan tadi saya ngejelasinnya tentang roles-nya aja. Tapi saya nggak ngejelasin tentang, gimana caranya kita bisa mengenali bahwa kita tuh team worker atau koordinator atau planner atau monitor, evaluator, dan spesialis. Gini. Sebenarnya hal-hal kayak gini tuh bisa dilakuin lewat tes asesmen psikologi sebenarnya. Misalnya kayak gini. Nah, saya lupa apa ya tes asesmen psikologinya yang benar-benar bisa langsung dapat nilainya ya. Kalau Ani pasti lebih tahu ya karena anak psikologi juga. Tapi kalau saya mah bilangnya
biasanya kalian tuh bisa lihatnya dari tes psikologi. Kenapa lewat tes psikologi? Soalnya ada sesuatu yang bisa didapat dari by data. Misalnya gini, ada yang namanya apa itu namanya? Mapping dari talent mapping misalnya. Dari talent mapping tuh sebenarnya kalian bisa lihat kalian tuh orang-orangnya ternyata seperti ini. Nanti kalian bisa nyocokin bahwa ternyata kalian tuh dengan orangnya seperti ini berarti lebih cocok begini. Atau misalnya kayak ada yang namanya itu di psikologi itu bisa tahu kepribadian kalian lewat sidik jari, aneh banget lah itu. Nah itu dari situ kalian tuh bisa dianalisis. Kalau nggak, saya juga pernah yang ngelakuin hal itu, dalam artian diperiksa dan dapat bahwa saya tuh ternyata orangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Nah itu tuh udah menjelaskan bahwa ternyata menurut ciri-ciri planner ya, ternyata saya tuh berpikirnya kritis, gini, dan gini. Kalian sesuaikan dengan, di sini kan ada strength dan ada allowable weakness-nya ya. Kalian lihat strength-nya itu kalian tuh lebih cocok ke yang mana. Kalau misalnya lebih cocok, berarti kalian tuh ternyata roles-nya itu lebih banyak ke seperti itu gitu. Jadi gitu. Saya menyarankan kalau misalnya ada tes psikologi, cocok tuh baiknya kalian ambil itu, soalnya penilaiannya cukup objektif. Tergantung tesnya. Itu Hani. Berarti kalau misalnya bukan anak psikologi, bisa ngelihat dari tingkah laku temen di grup kita nggak sih? Ya kan? Kalau misalnya memang kemampuannya cukup, bisa seperti itu. Tapi aku lebih menyarankan kalau bisa dalam suatu grup tuh memang ada, misalnya di kepengurusan, kalau bisa memang ada anak psikologinya. Kenapa? Soalnya dia punya ilmunya untuk lebih melihat hal-hal seperti itu. Kalau bisa konsultasi aja. Dan itu pentingnya kalian tuh punya kenalan anak psikologi sih. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih Kak Ilyas. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Hani atas pertanyaannya. Terima kasih juga Kak Ilyas atas jawabannya. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Dipersilahkan. Aduh, udah selagi Kak Hani nanya udah cukup banyak juga nih di kolom komentar. Ntar ya satu persatu teman-teman. Oke. Ada nggak nih yang lain? Pertanyaan di kolom komentar gitu-gitu aja pertanyaannya. Yang lain dong. Dipersilahkan komen teman-teman atau langsung mau on mic. Atau teman-teman ada yang malu nanya, nanti boleh chat pribadi atau DM Kak Ilyas. Kak Ilyas mungkin boleh komen Instagramnya. Boleh. Biar teman-teman bisa follow atau mau buat snap bisa langsung tag Kak Ilyas atau mau tanya lewat DM dipersilahkan. Wow, people pleaser. Izin bertanya Kak, gimana agar tidak menjadi people pleaser? Ada gimana nih Kak? Simple. Intinya kalian harus belajar untuk menolak. Jadi gini, people pleaser itu kan misalnya gini, iya keinginan orang lain kayak gimana, ya udah kita turutin gitu kan. Kenapa biar orang lain tuh seneng dan yang lain-lainnya. Nah di sini ada dua hal yang sangat diuji ya. Yang pertama tuh cara kita berpikirnya itu gimana sih terhadap orang itu atau orang lain, dan kita punya kemampuan buat menolak itu atau enggak gitu sebenarnya. Nah di sini gitu sebenarnya gini biasanya. Kadang-kadang ada orang yang pikirannya tuh aku orang ini tuh apa yang namanya butuh dibantu banget, kalau enggak gini gimana lah. Tapi dia tuh udah berpikir, misalnya kayak berpikirnya tuh pola pikirnya gitu. Tapi mereka tuh nggak bisa menolak diri mereka sendiri untuk tidak menjadi people pleaser gitu. Nah, atau bisa jadi mereka tuh bisa nolak, atau misalnya kayak gini, mereka tuh orangnya memang nggak bisa nolak dan memang pikirannya kayak gitu terus gitu. Nah,
kalau menurut saya mah, kalau misalnya kalian memang tidak mau menjadi people pleaser, kalian harus paham dulu bahwa perbedaannya people pleaser dengan membantu orang biasa itu seperti apa gitu. Nah, makanya di mindsetnya itu harus benar dulu, kita tuh sebenarnya ngelakuin sesuatu itu karena apa, dan apakah di setiap kegiatan itu kita punya kemampuan untuk menolak atau enggak gitu, dan kita memang punya kesibukan seperti apa gitu sebenarnya. Itu Louis, kalau menurutku ya. Oke, terima kasih Kak Ilyas. Gimana Luis? Udah cukup paham? Cukup Kak. Oke. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan Hepta ya, aku mau nanya, tadi ada yang nanya sih di atas, cuma kayaknya tenggelam. Aku mau nanya, aku bacain nih. Gimana agar kita tuh bisa diterima di dalam suatu kegiatan yang memang lagi OR, sedangkan kita tidak memiliki value di tempat tersebut. Kalau misal aku dengar dari penjelasan Kak Ilyas tadi kan, misal Kak Ilyas lebih pro ke pengabdian dan lain, sedangkan tidak memiliki value di di marketing. Nah, gimana agar kita bisa diterima di kegiatan tersebut? Misal IMConnect kan lagi bakti milenial nih. Nah, sedangkan ini pertanyaan aku teman-teman. Jadi sedangkan aku sendiri tuh tidak memiliki value untuk menjadi seorang sosok pengabdi. Tapi aku memiliki value lebih yang memang menurut aku tuh cukup bermanfaat gitu. Contohnya di bidang teknologi. Gimana agar kita bisa diterima di tempat tersebut, sedangkan kita tidak memiliki value di situ. Silahkan kepada Kak Ilyas. Jadi gini, ini jawaban singkatnya dulu ya. Kadang-kadang kita bilang kita tuh nggak punya value, mungkin gara-gara kita tuh nggak tahu sebenarnya masalah di situ apa, dan sebenarnya tujuan kita di situ buat apa gitu. Maksudnya gini, kamu tadi bilang kan, bisa contohnya adalah kamu pengabdian, tapi kamu tuh lebih banyak berkegiatan dengan hal-hal yang berkaitan sama teknologi. Misalnya kalau put itu kan anggapannya misalnya lebih banyak bisa ngelakuin kegiatan desain grafis dan video misalnya ya. Sebenarnya gini, kalau misalnya ya kamu lagi berkesimpulan seperti itu, sebenarnya gini, bisa aja sebenarnya kamu tuh memberikan suatu ruang lingkup yang lebih besar. Dalam artian gini, pengabdian itu nggak cuma kegiatan lapangannya doang loh, tapi pengabdian itu ada juga hal-hal yang berkaitan dengan gimana caranya kita tuh bisa mendokumentasikan hal ini. Yang pertama. Yang kedua, misalnya ada nih kita tuh kerjasama sama sponsor tentang hasil-hasil data pengabdian kita. Misalnya pengabdiannya adalah pengabdian yang tech data masyarakat dan harus di branding, dan itu tuh mau dijual, biasanya bisa kayak gitu, atau mau dijual datanya langsung doang, atau mau dijual si buklet hasil kalian tuh pengabdiannya, biasanya suka ada kayak gitu. Atau misalnya kamu tahu kan kalau Nat Geo juga sebenarnya pengabdian, tapi dia tuh bisa menghasilkan uang dari penjualan bukunya kan. Nah, di situ yang istimewa dari bukunya itu adalah kamu tuh bisa melakukan copywriter dan memang bukunya bagus itu. Nah, di sini kan kalau teknologi kan oke, bisa copywriter, bisa desain grafis dan yang lain-lainnya. Nah, dengan kamu memperluas ruang lingkup itu, kamu akan tahu bahwa ini tuh butuh ini gitu. Ketika ada tujuannya, ketika memang ada tugasnya, baru kamu bisa paham bahwa value kamu tuh di situ gitu. Intinya gini, permasalahannya itu adalah solusinya itu adalah antara kamu memang harus memperbanyak value, memperbanyak nilai kamu, atau di antara kamu tuh harus merubah mindset. Nah, apakah memang dengan value kamu yang sekarang itu memang nggak bisa? Nah, soalnya gini, bahkan yang benar-benar kayak nggak ada hubungan ya. Gini, bahkan kebencanaan ya, contohnya ruang lingkupnya kebencanaan sama lingkungan pustakawan. Coba apa hubungannya lingkungan kebencanaan sama pustakawan? Bingung kan sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya kalian lihat lagi, kalau misalnya memang kalau misalnya kebencanaannya di lapangan, mungkin kaitannya cuma dikit gitu. Tapi kalau misalnya kalian luasin lagi ruang lingkup kebencanaannya ke, ternyata kalau kebencanaan ini kan butuh ada manajemen data, dan butuh ada yang namanya itu
apa namanya pengarsipan semua keilmuan atau bisa dibilangnya knowledge management. Kenapa saya bilangnya knowledge management? Soalnya top 5 dari ilmu yang atau misalnya ilmu yang dibutuhkan di organisasi di dunia sampai tahun ini itu adalah knowledge management salah satunya. Dan selama 40 tahun itu knowledge management itu nggak pernah turun dari top 5 dan itu sangat-sangat diperluin. Nah, makanya ketika kalian jadi pustakawan tuh jangan berpikir kalian tuh hanya manage buku doang di perpustakaan. Enggak. Tapi sebenarnya yang penting dari pustakawan itu adalah kalian tuh punya kemampuan untuk memanage pengetahuan dari keilmuan yang ada. Sebenarnya di situ inti penting pustakawan tuh sebenarnya. Kenapa? Soalnya gini, kalian tuh punya kemampuan teknologi juga kan, kalau sekarang pustakawannya punya kemampuan itu ya teknologi lagi nih yang kaitannya tuh gimana caranya kalian tuh bikin suatu aplikasi misalnya untuk mensortir semua pengetahuan. Kalau misalnya orang-orang mau nyari pengetahuan itu bisa langsung ketemu. Itu sangat berguna sekali pustakawan yang padahal kalau dalam kebencanaan nggak tahu sebenarnya apa, tapi kalau misalnya ruang lingkupnya digedein ada hubungannya sama teknologinya sama pustakawannya. Jadi gitu intinya adalah ini mah saya sharing-sharing aja dan intinya adalah kalau misalnya kalian merasa tidak ada value-nya di suatu tempat, mungkin kalian itu memang harus nambah value atau kalian tuh memang harus mengubah cara pandangan kalian biar tujuannya dapat gitu. Oke, jadi mungkin kalau dari apa yang aku tangkap juga, itu lebih cari tahu tujuan kita mengikuti pengabdian tersebut. Oke, terima kasih banyak Kak Ilyas. Karena kalau dilihat-lihat juga dari Bakti Milenial tuh ada divisi PSDM ya, dan di sana ada kayak pelatihan bagian kameramen, videografer. Nah, itu tertariknya tuh di sana. Mungkin aku harus cari tahu lebih mengenai divisi tersebut dan value aku di sana. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan Hepta. Izin bertanya, Kak. Gimana? Izin bertanya. Untuk tata tertib ADART untuk MUBUS nanti gimana, Kak? Kami kan angkatan pertama. Gini, kalau ADAR untuk MUBUS nanti akhir tahun, kalian tuh intinya ya mempertanggungjawabkan doang sebenarnya. Mau 1 hari, mau 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, itu bebas. Itu dari ADART. Nah, sekarang tuh ada sebuah aturan turunan di mana apa yang namanya LPJ akhir tahun tuh kita beri namanya tuh musyawarah regional Munal namanya itu gara-gara serius. Nah Munal ini tuh ketentuannya gimana? Yang pertama semua divisi itu harus mempertanggungjawabkan dari divisi yang project tuh saya bilangnya edukasi, ekonomi sama sosial, terus masuk ke yang support yaitu ke Markom, teknologi dan HR, langsung nanti ke BPH yang terakhirnya itu RM, pertanggungjawaban akhirnya. Dan nanti tuh ada musyawarah sebenarnya kalian tuh apa ya namanya itu bukan layak tapi kayak diterima nggak sih pertanggungjawabannya, sebenarnya di situ harapannya. Nah nanti dari situ kalian bakal ngebicarain misalnya kalian udah oke diterima LPD-nya, nanti kalian bakal ngebacain surat demisioner. Udah kayak gitu sebenarnya paling simpelnya. Nah tapi itu kan hari hanya. Nah sekarang ada sebuah aturan yang mau aku coba pakai baru ya. Sebenarnya dari kemarin juga udah ada sih yang namanya pra RTT ya. Nah, cuma pra RTT tuh cuma ngomong-ngomong doang, ngobrol doang tapi kurang efektif. Nah sekarang tuh mau coba di efektifkan metodenya. Jadi kami tuh pengen kalian tuh dapat pembelajaran dari sini seenggaknya dan bisa detail evaluasinya terhadap sesuatu itu gimana. Makanya sebelum ada Munal, sebelum ada LPJ akhir tahun itu, nanti kalian bakal ada audit dulu sama RC setiap divisi aja. Nah, nanti yang akan ngasih jadwal itu auditnya gimana itu dari RC. Nah, harapannya siapa yang harus datang? Yang paling wajib datang adalah kepala divisinya. Tapi kalau stafnya juga sebenarnya wajib datang. Kenapa? Untuk membantu kepala divisinya menjelaskan beberapa hal. Jadi auditnya itu cuma per divisi aja gitu.
nggak akan sampai ke luar-luar dan nggak akan ngundang member kalau di situ. Gitu, misalnya gini, Put lagi di audit, ya udah berarti yang di auditnya divisinya Putnya doang gitu. Di jam yang nanti akan dikasih dan dengan auditornya siapa. Gitu. Jadi ada pra-nya sama ada hari-hanya. Oke. Gimana Hepta? Apa cukup paham atau masih loading, buffering? Atau udah paham? Jika udah paham, komen paham. Jika belum, silahkan tanya kembali atau bisa langsung on mic. Ya, sepertinya Hepta tidak memberi reaksi. Hepta, apakah suara saya terdengar? Iya, saya mau bilang satu lagi aja. Kalau ya, boleh. sebelum kalian LPJ akhir tahun tuh udah punya pengurus baru, tapi mau RM-nya doang, yang penting RM-nya ada, gitu. RM barunya ada. Mau dari kalian lagi, atau mau dari luar, atau mau dari member, it's okay. Yang penting RM-nya ada dulu. Kalau misalnya mau ada RM-nya, mau ada manajernya juga, itu nggak apa-apa. Itu dibebasin sama kalian. Tapi harapannya ada RM dulu. Biar nanti seenggaknya, jadi gini, di LPJ nanti itu ada penyerahan serah terima jabatan sebenarnya. Nah harapannya nanti serah terima jabatannya dikasih ke RM-nya. Itu harapannya ya. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin Hepta kalau misalnya masih bingung-bingung bisa PC ini, kata Kak Hani bisa langsung PC Kak Hani ya, untuk lebih lanjut. Nah, terus ada lagi nggak teman-teman yang ada yang mau tanya? Mungkin aku mau nanya lagi sih Kak, mengenai struktur di... Oh, udah yang lain, ntar aja pertanyaan aku. Izin bertanya Kak, gimana pendapat Kakak mengenai statement yang menentukan kita adalah pilihan kita, bukan kemampuan kita? Gimana Kak? Yang menentukan kita adalah pilihan kita, bukan kemampuan kita. Kalau menurut saya ya. Kenapa? Gini, jadi kalau misalnya dalam pikiran tuh ada yang namanya keilmuan, ada yang namanya kemampuan, ada yang namanya kebijaksanaan. Itu satu ya. Jadi dalam menentukan suatu pilihan tuh nggak cuma lewat kemampuan, tapi lewat kebijaksanaan dan lewat keilmuan yang kita punya. Saya nggak tahu ya definisi kemampuan yang di sini gimana, tapi kemampuan yang saya definisi di sini itu adalah skill. Itu ya, yang saya definisi di sini adalah skill, mau hard skill, mau soft skill. Nah itu. Nah, jadi gini, pilihan terhadap hidup atau pilihan terhadap kegiatan itu kompleks. Meskipun kita pengennya simpel. Misalnya gini, oh kita pengen ngelakuin hal ini, hal A misalnya, resikonya apa? Nah kan ada di situ kan, ada pertanyaan tentang resikonya apa. Kalau misalnya kita hanya mempertimbangkan kemampuan kita aja, ya oke, tapi kan sebenarnya ada hal-hal lain yang nggak bisa kita kontrol sama kita sendiri gitu, yang nggak bisa kita kontrol sama kemampuan kita, tapi itu tuh hanya bisa dilakukan oleh orang lain. Nah makanya kalau menurut saya mah yang menentukan kita tuh adalah pilihan kita, karena nggak cuma kita doang yang punya andil di situ, tapi ada faktor orang lain dan faktor semesta. Kalau anak saja bilangnya gitu ya, tapi ada faktor Allah juga yang menentukan bahwa kita mau gimana gitu. Jadi nggak cuma kemampuan kita doang. Itu menurut saya ya. Oke, terima kasih banyak Adani atas pertanyaannya. Terima kasih juga Kak Elias atas jawabannya. Mengingat waktu kayaknya udah cukup ya untuk sesi tanya jawab teman-teman. Mungkin misal ada lagi yang mau tanya dan lain bisa langsung DM Kak Elias atau chat secara pribadi, atau Kak Hani juga tadi menawarkan bisa langsung chat ya. Mungkin kayaknya cukup ya sesi tanya jawab. Terima kasih banyak Kak Ilyas atas pemaparan materinya, terus sharing-sharingnya, question dan lain-lain. Ya, terima kasih juga ya, makasih juga atas waktunya buat Put dan buat teman-teman dari Palembang.
Kalau misalnya saya mah orangnya gak galak. Walaupun chatnya galak, tapi sebenarnya saya lagi ketawa-ketawa aja. Di sini tuh. Gitu. Jadi jangan ketawa-ketawanya kenapa? Soalnya kayak ternyata kalian akhirnya sekarang mendapatkan hal ini gitu. Lucu gitu. Tapi saya berharap kalian tuh bisa menyelesaikan masalah kalian tuh dengan cara yang paling baik menurut kalian, yang paling sesuai keadaannya dengan kalian gitu. Soalnya ya saya cuma bisa berharap seperti itu. Harapannya moga-moga kedepannya kalian anggap saya sebagai satu keluarga pengurus, meskipun saya bukan pengurus Palembang. Kalau misalnya ada apa-apa tanya aja, insya Allah saya kayak tadi ya 29/7. Tapi kalau saya tidur ya udah tidur. Oke, mantap banget. Jadi teman-teman tidak perlu diragukan buat yang masih ragu-ragu untuk bertanya. Bisa langsung karena 29/7. Kalau tidur ya udah tidur. Nanti bakal dibales next kalau udah bangun. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Ilyas, dan mungkin ini ada sedikit cenderamata ya dari panitia yang nggak seberapa nih untuk kenang-kenangan. Mungkin Ketupel bisa di spotlight biar bisa menjadi secara simbolis gitu. Lucu ininya. Oke, tim operator bisa di screenshot sedikit cenderamata dari kami selaku panitia. Oke. Ih, bagus banget, lucu banget. Oke, udah. Terima kasih. Nah, semoga diterima ya Kak Ilyas sedikit cenderamata dari kami, dari regional Palembang. Oke, mungkin itu aja. Sebelum ke sesi penutupan, mungkin teman-teman yang lain bisa on cam untuk melakukan sesi foto bersama. Ayo teman, on cam. Biar bisa. Selamat ya Luis ya. Selamat Luis, udah konstan ngelakuin ini. Ngomong dong. Kak. Jangan nyerah ya. Sampai akhir, dikit lagi. Oke, semuanya udah on cam. Buat yang masih belum on cam, mungkin saya sebutkan namanya satu persatu ini ya. Kepada Putri Agustina, Hafifah Askia, HR, siapa lagi? Reza Wulandari, mungkin bisa on cam sebentar untuk mendokumentasikan kegiatan kita pada pagi hari ini bersama pembicara kita yang sangat hebat sekali teman-teman. Oke, bisa di screenshot ya? Aku udah bisa on cam Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, kita screenshot ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman buat yang udah on cam. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Ilyas selaku regional koordinator ya. Semoga kedepannya kita bisa banyak berkomunikasi, dan juga tenang saja, pasti kami anggap sebagai keluarga, apalagi kalau ke Palembang. Pasti kami ajak keliling-keliling, naik turun Ampera, kalau udah turun naik lagi Ampera, kalau udah naik turun lagi. Tenang aja, pasti kami ajak keliling-keliling lah. Oke, mungkin itu saja. Apa jangan dicemplungin aja ke musik. Enggak apa-apa, aman. Paling yang suka nyemplungin orang itu Cahya Izani kan. Oh gitu. Iya, dia suka nyemplungin orang. Oke, nantain tuh nama Cahya. Oke teman-teman, mungkin kita udah nggak terasa ya, udah di penghujung acara. Udah banyak banget materi yang disampaikan oleh pembicara kita. Terima kasih banyak untuk pembicara, panitia, dan semuanya peserta di sini yang telah meluangkan waktunya. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila banyak salah kata atau ada yang kekeliruan. Sekali lagi saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri internal upgrading pada pagi hari ini dengan melapaskan alhamdulillah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di event selanjutnya. Terima kasih Kak Ilyas. Ya, sama-sama ada. Terima kasih Kak Ayas. Kak Ilyas, pengabdian terbang ke sini.
Saya mah bukan yang ke Bintan, Nanti Saya mah kan ke- pengabdian. saya mah yang Februari. Hah? Ada apa lagi yang Februari? Aduh, spoiler deh. Tapi kan bulan November ini ada pengabdian ya, kalau nggak salah ya Iya. nggak sih? Ya, Ya. udah terbang aja Kak, tinggal terbang pakai sayap boboiboy. Oh, kamu harus ngasih aku uang dulu buat bisa bikin sayap boboinya. Oh tenang aja, RM kami orang Sultan kok. Ini Alda mungkin Kakak bisa langsung chat ya. Boleh Jadi tuh, ya. bakal kita ajak keliling-keliling Palembang. Waduh, aku udah dari zaman kapan ya? Dari zaman aku jadi member, pokoknya nyuruh Kak Iqbal lah, terus siapa lagi? Nyuruh ke Palembang. Iya aja, nggak tahu tapi kapan. Oh, Ini banyak banget ucapan terima kasih. Oke. nanti deh. Kalau aku dapat kesempatan bantuin yang aku kan sebenarnya yang bulan bukan November, Desember. Yang Desember kan ke Bintan. Nah, ke Bintan tuh bakti milenial. Nah, ada satu lagi namanya sama milenial mengabdi. Jadi pas tadi namanya milenial mengabdi gitu. Itu buat Februari. Nah, Februari ini tuh nanti di dalah di sana nanti ini nggak di spoileran dulu. Nanti ada milenial mengabdi. Nah, ini mah apa ya namanya? Saya ngasih tahu aja gitu. Bisa jadi kalau misalnya ada rekomendasi diminta misalnya siapa yang bagus buat ini, ya bisa aja saya ngasih nama rekomendasi sih sebenarnya. Jadi harapannya kalian selesaiin ini dulu sampai akhir, sampai beres. Jadi kita tahu bahwa track record kalian tuh bagus. Jadi seenggaknya ketika kami meminta tolong kalian untuk ada pengabdian di daerah, seenggaknya kami bisa benar-benar kayak oh udah percaya sama kalian. Tapi kalau sama Palembang saya percaya kok, bagus banget. Itu ya, saya izin lab dulu, soalnya ada yang mau dilakuin dulu. Makasih teman-teman semuanya. Saya salut sama internalnya anak-anak kalian, soalnya pada datang buat nge-support yang lainnya, meskipun mungkin ada yang kerja juga buat gawean ini. Tapi saya salut, tadi banyak pengurusnya. Jadi saya senang aja ngelihat kalian. Itu ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Salam Kak. Udah mati kalau recordnya. Ya, udah, guys. Nanti